merebut tahta tersebut, Oji. Oke, Opung Wawa. Bagaimana kalau menurut Opung Wawa? Aku pengen brand tapi ya Burmisko. Ya karena mereka udah di comfort pick-nya juga. Soalnya sih comfort pick dari Burmisko. Oke, selamat datang di game yang ke-6 di F2 World Championship. Dan tentunya masih Myanmar Burmese Gold versus Brandis from Philippines. Masih ditemani oleh Ranger Mas, Papulung, dan juga Opung Wawa. Ayo, dan bisa saja ini menjadi game terakhir ya. Apabila Burmese Gold bisa memenangkan pertarungan ini. Dan juga akan menjadi kemenangan juga untuk Branispo. Dan mungkin nanti skornya akan bisa menjadi 3-3 sebelum nanti round terakhir best of 7. Siapapun yang mendapatkan nilai 4 dialah yang akan menjadi juaranya. Oh, ternyata dari Maybe benar-benar sedikit kewalahan karena ada seorang Lasti yang ternyata mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Maybe. Mana tadi awkward itu ya? Apa? Iya loh. Iya, dia ambil yang belakang. Iya. Ambil yang belakang jauh banget. Nah, di sini Natalianya membuka vision, bakal coba diganggu, dan Lunoxnya bagus banget. Bagus banget dari Lunox seorang view, benar-benar membuat seorang Natalia terlihat selalu di arah bottom lane. Dia ngomong koreksi sendiri. Ini pertempuran antar lebih diri. Hey, harus menggunakan flickernya ya. Karena kalau dia nggak pakai flicker, pasifnya nyala. Iya. Pasifnya nyala, dia nggak bisa nge-defend di arah top lane. Ternyata bakal coba dipaksa, ada Kid di sana. Sepertinya Ribo memilih untuk mundur terlebih dahulu, bakal coba ditabrak. Dan lihat, udah nggak ada flicker lagi kali ini. Ada view membuka vision dari seorang Kid dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yoi, sudah mulai membalas stiker dari kitnya. Tapi sekarang kita lihat untuk D. Oke, apakah dia berhasil? Enggak, ternyata burungnya ditembak. Burungnya jatuh. Bukan hanya itu aja, burungnya sudah jatuh. Di sisi lain dari D juga tahu dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Digocek aja, coba digaruk begitu saja. Mau coba dibalas lagi dari View. Berada di arah mid lane, ada Maybe di sana. View belum punya ultimate, belum punya order Pilias, bahkan belum punya Darkening. Iya, masa sebentar Ruby di bagian atas sana masih sustain sendirian aja untuk mempertahankan areanya. Maybe udah mulai masuk ke dalam area turtle. Ada Flapsy juga yang udah mulai bergabung. Ada Ace yang sekarang mulai hadir Di juga. take over kali ini Papulung dari Iya. turtle-nya diberikan satu turtle ke arah tim Burmese Gold. Karena lihat kondisinya jauh di arah belakang, kali ini mencoba dipasangkan poinnya, tapi ternyata Toro Part of Memory gak berhasil mendapatkan seorang. Wow, flame shotnya Oji on point, langsung mengarah ke Lunox-nya, hilang sudah. Baru ku bilang gak bisa dapetin view, tapi ternyata dengan quick scope kali 3 berhasil mendapatkan seorang piu. Wow, Langsung di itu flame shot dengan jarak sejauh itu. Wadadidadau lah. Wah, pokoknya. gak digawak, wow, tapi Ace kali ini di arah mid lane cukup bebas. Dan Flapsy di arah bottom lane, dia masih sabar, udah mulai terkena tekanan mental karena dia tidak mau terlalu terburu-buru. Beda dengan Flapsy sebelumnya yang benar-benar coba untuk ngeharas, coba untuk mengganggu, tapi kali ini dia lebih menahan diri, gak mau melakukan hal atau kesalahan-kesalahan lebih kali ini. Iya, sementara itu oke, untuk kali ini siapa yang menjadi korban? Sedikit lagi SB Teresa, tapi Kid harus balik lagi ke bagian belakang. Flapsy-nya pun langsung recall menuju base-nya. Bener banget, dan lihat untung dibuka sama Natalia, dia sampai menangis, gak bisa kemana-mana. Ketahuan. Natalianya menangis bro, mau ke atas gak bisa, ke bawah gak bisa, takut juga ternyata Natalianya. Dia muter jauh banget. Serius, jauh banget. Tapi Lunox-nya kali ini akan menjadi incaran. Iya, mulai dipok sedikit aja tadi, punggungnya udah mulai sobek. Ada 3 cakaran yang udah berbekas langsung gitu ya. Udah lepas sayapnya. Benar. Tapi dulu yang awal pakai meta Natalia tuh Myanmar gak sih? Kan Korsel, top globalnya pemain Korea Selatan. Tapi sebelum itu kita lihat bakal ada hantaman benda tubuh karena Kaltuzi di belakang sana masih bisa hilang, dan ternyata harus hilang ditelan oleh seorang Ruby Dede. Kaltuzi dikasih seorang Brody, tapi ternyata Brody-nya benar-benar diincar menjadi bulan-bulanan. Sedangkan Di bakal coba disunat menuju ke arah belakang dari seorang Di yang bukan Di. Lah, nabrak batu kan di situ, burungnya mentok, burungnya Omawa ya. Iya. Ya ampun, di bagian atas pertempuran terjadi. Ini dia ada Chaos Sosok dikeluarkan. Yuzongnya pun udah gak kuat lagi menahan beberapa damage yang udah dikeluarkan. 3 orang mengeroyok ke arah 1 orang tersebut. Ini tandanya dari selesai mendapatkan 1 buah purple buff untuk seorang Kaltizi, harusnya dapetin ke arah 1 kalau nggak diganggu. Karena lihat
Udah ada 4 player dari para pemain tim Brand Esports sudah mengamankan secure dari territorial pit Turtle. Iya, dibebaskan aja sih katanya, diambil aja. Sementara itu sedikit lagi Ribo apakah dia bisa pergi, tapi ada satu flame shot tadi sepertinya masih bisa ditabrak langsung. Nggak bisa kemana-mana lagi. Backupan yang tak datang dari mana, kencang banget komunikasi mereka. Ribunya tahu kayaknya. Sorry, Burmese Goldnya tahu Ribu tuh peran penting kalau udah pakai Alistar. Bakal coba dipasang kitnya. Hampir saja terpick off. Berhasil diloncatin, tapi di sisi lain maybe membuka vision. Mencoba untuk defense di arah mid lane. Sedangkan di arah top lane dan bottomnya juga masih kuat. Ini Burmese Gold 3 lane ya. Aku bilang gak ada yang kalah loh. Gimana, Opung? Strong semuanya memberikan perlawanan juga. Bisa usir mundur pemain dari Brand. Nyaris ditabrak. Wah, lo dilompatin lagi. Ya. Cyclone AI-nya keringanan banget. Tapi Itu. ternyata Piunya bakal coba diamanin. Kali ini masih ada Brilliant. Masih ada Counter di sana. Seorang pemain Mary belum dikeluarkan. Berhasil dapatkan satu momen tawa, tapi langsung ada Shadow Kill. Belum berhasil bertumbang. Ruby Dede mengawal dan langsung execute Israel di balik tembok. Iya, damage-nya terbagi, gagal untuk mendapatkan poin kita. Tapi sekarang kita lihat aja untuk Galji-nya langsung dipush habis-habisan, tapi malah Galji yang bisa memberikan damage begitu banyak. Imun untuk Natalia sedikit lagi. Natalia yang pun menjadi korban dari Galji. Walaupun sudah menghilang, tapi ternyata Torop atau memori menyimpan memori kenangan dari semua mantan yang diterimanya. Dan langsung dimusnahkan begitu saja. Ya ini sebentar. Oke. Ribonya tadi dia ada di bottom lane. Dia masih sempat buat farm menu yang perlu diwaspadai. Saya bukan lebih karena Cartesian. Lebih karena Ribo jangan sampai diberikan space untuk bisa mendapatkan item-item yang keempat. Tapi kali ini The Way of Dragon sudah dikeluarkan dan seorang Ruby Dede berhasil ditumbangkan dengan cepat di arah top lane. Tadi sebenarnya udah melakukan satu hal yang bagus. Kenapa? Dia ngebuka view dengan Aura Brilliance-nya udah di cutting, tapi sayang sekali dari seorang Ruby Dede harusnya dia langsung pakai naga. Tapi kayaknya karena naganya nggak ada, itu oke, execute. Israel dari bottom lane, combo dengan seorang Parsa dapatkan satu poin tambah dan malah membuat game ini menjadi lebih hidup lagi dari dua player Bully. Seikosa juga Brand Esports bakal fokus ke arah Turtle-nya Pak Bulu. Iya, saling bertukar turtle seperti di atas akan ditukar langsung dengan bagian bawah, tapi untuk turtle-nya udah nongol kembali. Maybe mengusir mundur 1, 2, 3 bahkan 4 ada play, ada Pew yang bersembunyi di balik rumputan dengan berikan order. Dia mundur ke bagian belakang, dia berubah. Chaos Assault-nya udah dikeluarkan, tapi sayang nggak ada target yang bisa dia tembak untuk sekarang. Oke, lihat S-nya lagi take over ke arah Turtle-nya. Pew bakal coba dibuka, tapi ternyata nggak bisa, bakal di-follow up lagi oleh Ruby Dede. 1 poin didapatkan, Natalia harus hilang, tapi ternyata Turtle diamankan di sisi lain. Para pemain dari tim Brand Esports lagi dan lagi dapetin 2 peran penting dari Burmes. Mereka harus mundur sih, kalau nggak mereka bakal menjadi bencana. Lihat Shadow Kill, berhasil dihindari, menuju ke arah belakang. Masih ada 1 buah Shadow dan bahkan 4 player yang harus hilang. Satu persatu hilang. Ini nggak baik untuk para pemain dari tim Burmes Gold. Iya, Parsa yang digunakan oleh Edi tadi juga mendadak datang dari bawah. Ternyata posisi yang diambil nggak cukup baik gitu loh. Dekat banget dengan peperangan yang terjadi. Bahkan bisa dibilang ada di depan gitu loh. Waduh, sayang sekali. Untung di silent. Kid, save the day. Karena kalau nggak tahu dapat memori balsi numbangin seorang S di arah mid lane 40. Ada flame shot ditembakkan dengan jarak sejauh itu dan sepertinya tadi terkena ke arah Chow-nya. Wow, on point sekali ada Kid yang menggunakan Natalia juga perlahan maju ke bagian depan. Siapakah yang akan dia incar? Ada Parsha juga yang udah langsung terbang ke bagian bawah. Terlihat sudah Lastinya bersembunyi, lompat langsung tadi dari YZ-nya di bagian bawah. Sepertinya mereka akan memulai lagi peperangan, Oji. Gila, pinter banget. Kalsisi sudah langsung immortality. Dia tahu bakal coba diincar sama seorang Kid. Dan ketika immortality-nya ada, setidaknya dia punya 1 buah asuransi ketika dia ditumbangkan. Waduh. Hilang langsung Parsyanya, tapi ditabrak. Walaupun cukup terlambat, mereka bisa menukar. Nah, 2 orang bisa mereka dapatkan, tapi udah ada belian of order. Sedikit lagi, ini dia. Langsung ditabrak ke depan. Kidnya masih bersembunyi, tapi bantuan datang. Ruby Dede is coming. Menuju ke arah seorang Lusty. Yang dituju adalah Lusty. Karena View sudah dibiarkan seorang diri, pasti bisa ditumbangkan. Dan betul sekali, 2 player harus hilang kali dari Brand Esports. Ini bencana. Kenapa? Karena 20 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Down. Wow, split push dari Flapsy berhasil sepertinya Mawa. Mereka masih bisa mengamankan 1 top turret dengan split push. Melakukan sisi memang nggak ikut fight sama sekali, lebih terfokus untuk menyelesaikan item-item dia juga ya. Iya. Tapi iya, gue belum melihat sih ada dari sisi apakah dia akan lebih ke item atau defense. Oke, itu benar-benar dikeroyok habis-habisan loh untuk Elisnya. Tapi untuk sekarang, maybe yang tertinggal, tahun depan memori akan dikeluarkan. Dan nah, itu dia
Natalia. Sakit banget. Disetrum langsung ban dalam tanpa adanya ampun. Tapi lihat Ace bakal coba ditumbakin kali ini. Udah gak punya apa-apa lagi, tapi satu petir bukan sebarang petir menumbangkan Ace. Tershutdown di saat Babalord muncul. Gak ada yang bisa nge-cover. Tapi Natalianya harus ngebuka vision. Karena di sini momentum dari seorang T yang bukan di Java Pulung harus bisa menumbangkan para pemain dari tim Brand Esports. Oke, Oji. Sementara Lordnya kali ini Ruby Didi udah donal. Langsung aja dia terjun ke bagian bawah. Akankah dia berhasil mencolong? Tapi ternyata Benedetta berhasil untuk mengambil dan mengamankan Di Lord. sisi lain KTC-nya juga nggak bisa ditumpangi menuju ke arah Lusty. Apa yang terjadi? Execute Israel. Di sisi lain juga Ruby Dede-nya seorang diri gak ada cover. Dilihat KTC-nya harus pecah immortality-nya. Oke, sementara untuk Kid bisa aja memotong loh. Karena sepertinya untuk Kalzi sendiri ingin masuk ke dalam area dari buff. Dari purple buff-nya. Ini Rico. Sabar. Ini dia. Nah loh. Tapi masih gagal sedikit lagi. SP tersisa. Namun sepertinya dia malah berhasil. Dan bisa membalikkan keadaan. Purpose goal, what happened Ayah Naun? Pancingannya itu benar-benar kayak hai manis, dan bahkan itu adalah perangkap yang sebenarnya itu benar-benar kayak ini ya, kayak gebetan. Buset, coba Iya, kita lihat dari Kalzinya nggak item attack-nya Iya, cuma iya. dari jungle doang. Tapi Nggak kan ada sama aku udah ngomong kan kemarin, aku udah bilang kan Brody sekarang itu kalau misalnya pakai item Defense. dia tetap bisa dapat stacknya, empatnya Iya. tetap sakit dan bahkan duel striker yang cukup baik di arah top lane berhasil diamankan 1 poin tambahan. Kali ini Platesi gak bisa berbuat banyak, gak bahkan Kartesinya gak ditumbangi sama sekali oleh seorang Natalia menuju ke arah seorang Kartesi, masih mencoba untuk mundur. Ruby Dede yang sedikit takut dengan ada seorang Kartesi. Iyo, ini dia udah 1, 2, 3, 4 menjaga di barisan ataupun di pagar rumah dari Burmes Gold. Mereka nggak boleh keluar dari rumahnya. Satu inhibitor udah mulai tumbang, bersiap untuk bisa menghabiskan ke arah base turretnya ataupun inhibitor yang ada di bottom lane. Ya, dengan adanya Brody juga yang nggak perlu beli item pack sama sekali. Iya. Iya, dia masih tetap sakit karena dia memaksimalkan persentase SP jika sudah dapat stack yang ada di kepala. Yes, bener banget dan lihat. Walaupun Katesi nggak terlalu sakit damage-nya, tapi ternyata dia defensive-nya besar banget. Bahkan membuat para pemain dari Burmes Gold kehilangan lagi kitnya. Di sini langsung execute nggak berhasil didapatkan. Berhasil ternyata dengan damage terakhir. Padahal dari seorang Widedi udah pakai execute loh di sana, tapi masih bisa bertahan sampai ada shadow kill. Nah, ini memang tadi juga Benedetta dikeroyok, ada shadow kill, lalu ada bantuan juga dari Yuzongnya. Sekarang mereka bergerak maju kembali. Abis ini brute force nih. Kalau nggak brute force, sayap. Lihat aja. Kalau menurut aku sih brute force dia larinya lebih kencang lagi sih. Serot, mundur ngebut. Serot. Wah, jadi kita tuh nggak boleh mengarah ke Kaltesi. Kitnya mungkin ke arah tapi susah juga sih Tapi semuanya. kalau dia dari target ya, dia bebas buat ngasih stacknya dia gitu. Oh, tapi Iya. view-nya lihat seperempat darat, bahkan bonfire-nya aktif dan view tersisa itu nggak nyampe seperempat itu. Dikit loh, banget. Kayak sekitar 5% HP yang dia punya terakhir. Iya loh. Ya ampun, masih bisa selamat tadi untuk view-nya. Tapi di bagian depan kita lihat di bagian mid lane-nya dengan Phantom Session lompat ke bagian depan. Ada Alekto yang dikeluarkan begitu aja. Tersilent juga. Flamsia di bagian belakang mengejar ke arah Kid. Terpisah warnya untuk kali ini. Apakah Natalianya bisa menyelamatkan diri? Dia ingin pergi. Mulai ingin digocek. Ayo, Lionel Kid kali ini apakah berhasil hidup? Alah, Tapi ternyata enggak, memilih untuk meninggoy di arah turret, di arah top lane. Udah mencoba untuk menjadi Lionel Kid tapi nggak berhasil. Wah, habis sudah sepertinya untuk Burmes Gold. Tapi dari Parsianya berhasil untuk mendapatkan ke arah Luno. Sementara untuk Blazing duet lagi Oh dengan my god, Dragon Ruby Ball. Dede-nya mencoba untuk menahan semua damage yang ada. Masih bisa bertahan, masih mau lebih. Karena seorang Ribo, mestinya Sakaratul Maut. Ribonya masih bisa bertahan, balik lagi kembali. Tapi Plat jika ada yang ngincar ke arah Kaltesi karena terlalu tebal. Lihat, Kaltesinya masih Wah, mau free lebih. banget. Di garis depan, seorang diri. Kaltesi versus everybody. Can you do it, bro? Yoi, Kalsinya pede banget loh. Yang ditabrak dia Baxia dan juga ada satu Parsia tadi kalau nggak salah ya. Bener-bener pede dia, Om. Lihat tuh, dia cuma punya item defense tapi dia 800. 800 itu sudah bisa dibilang cukup besar. Stacknya. Belum lagi kalau stacknya udah sampai ke 4 ya, di Stacknya atas ya. kepala gitu. Yang parah tuh stacknya. bakal nambah lagi kalkulasi dari damage gitu. Karena dia nggak stack. Waduh, Oh ya, ini dia untuk Lord. Udah ada immortal lagi, tapi gimana cara numbangin KTC-nya? Ini mereka harus coba numbangin view-nya dulu. Mereka sekaratin, mereka kalau mau udah bonjokin. Nggak bisa dari sama-sama darah full. Sama-sama darah full, bakal kalah. iya.
Nah ini kita lihat Ribonya again and again udah berubah menjadi mode Sanin dia Oh ya, sepertinya. ini udah berat sih buat Wah, almost hampir Yep. saja kali ini. Ada flame shot juga tadi Nah, ya. bonyokin kayak gitu. Tuh lihat tuh ribonya tuh. Harus Ultimate-nya gak habis-habis. Ya, ya. Orang ada yang bilang kan, bang itu stuck apa enggak, itu mananya kebanyakan. Ya overdosis ya. Dia overdosis tuh mananya tuh. Pasti item yang sama didapatkan oleh seorang Ribu. Iya, tadi ada yang nge-DM gue juga, bang ada yang aneh tuh bang, Elisnya bang, aneh banget badannya bisa begitu di menit segini. Itu bukan aneh teman-teman ya. Oh, The Way of Dragon langsung ke arah seorang Maybe. Dia nggak peduli apa yang terjadi, mundur ke arah belakang dan seorang View-nya tergaruk tapi masih bisa hidup. Ruby Dede hanya menetralisir war yang terjadi di arah mid lane. Coba untuk balik lagi, coba untuk reset kembali. Yep. Udah nggak ada lagi di meter. Sedikit demi sedikit untuk mencoba menahan dari seorang Lord dan Oh. pas banget. Tumbang Berhasil di depan ditahan. pintu pagar dari tim Burbesego. Iya, masih bisa bertahan dari Burmese goalnya untuk melarang dari Lord dan juga pemain Brand Esports untuk masuk ke dalam halaman rumah mereka. Mati tuh dia. Kalau nggak Order Brilliance, dia mati. Wey, apa itu tadi? Adil Mutulia dilemparkan. Gak bisa, tapi kayaknya kali ini Burmesco harus benar-benar mengakui kekuatan dari Brand Esports dan kita bakal menuju ke game 7. Harusnya lihat, udah mulai masuk. Alekto udah dikeluarkan, View-nya sekarang maut. Aceh berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Bakal coba dipaksakan keadaan kali gini. Praktisi gak punya apa-apa. Esnya di The Way of Dragon hanya untuk mundur, tapi Ruby Dede masih mau lebih. Ribo yang dituju, gak ada main offset, gak nyampe karena belakang dan para pemain dari tim Brand Esports memilih untuk mundur daripada dia harus memaksakan keadaan yang tidak pasti. Iya, tapi Flapsy masih ingin lebih, sepertinya dia memancing lagi maju ke bagian depan, menjaga, membuat sebuah perimeter. Ada Kid yang dari kejauhan perlahan ingin mendekati ke arah Karji-nya. Cuman untuk Karji setebal itu, ini agak sedikit sulit juga untuk Kidnya. Apalagi pasti butuh waktu dan itu kemungkinan udah bisa disamperin oleh teman-teman dari Brand Esports itu sendiri. Dan sekarang Flapsy-nya langsung dikeroyok habis-habisan. Alekto dikeluarkan, kemana lagi dia arah pergi gocekannya. Udah ada Silent juga, udah ada Federalized Strike juga. Berapa skill, berapa ultimate keluar barusan teh. Tapi ternyata DJ nggak bisa pulang, nggak mau pulang. Tapi ternyata lulus di daerah belakang. Aceh-nya bakal coba ditumbangin, harusnya ada Shadow Kill. Hanya mendelay kematiannya saja, bakal coba dihajar. Masih ada kuat Shadow, dan bahkan Maybe-nya yang ditumbangin di sisi lain. Ruby Dede mencoba memaksa ke arah seorang Flashy. Masih mau lebih, walasit. Dan ternyata, lihat Alekto-nya berhasil membuat seorang Flashy selamat di arah jungle dari tim Burmesco. Satu hit terakhir yang gemes banget, yang bikin sebel kalau satu hit terakhir seperti itu, tapi dia masih kabur. Tapi ternyata ada Winter Trenchen hampir aja, dan sekarang malah korbannya adalah Ayah Buta. Immortality-nya udah pecah dan bakal terjadi. Shadow Kill di sini udah hilang dari 2 player dari tim Burmesco. Tersisa Kid dan wipe out. This is it. Brand Esports